Iya, ini terus terang kalau kita renungkan, aku terus terang lihat kau tadi ngomong itu terharu. Kenapa? Sabar kali kau udah berkali-kali, berpuluh kali kali. Sampai keluar kepala aku sama. Iya, karena kita menegakkan Oh kebenaran, iya Bang. betul. Cuma maksud aku aparat yang punya kekuasaan untuk menyelesaikan itu sebenarnya ada. Ya. Ya dong, periksa, adukan, Bareskrim, proses ini, panggil yang punya ijazah. Selesai. Sudah dilaporkan Bang Panda, nggak ditindaklanjuti. Itu yang kita, menurut aku kan, Ya. itu yang kita harus prihatinkan. Nggak fufu-fafa, kurang tidak spektakulernya itu. Nggak ada. Sudah dilaporkan juga. Cyber apa nggak ada. Ditangani mereka, diapain, diusut, di apa, nggak ada. Karena kalau diusut Fufapa ketahuan Fufapa itu siapa Bang Panda. Bukan, enggak maksud aku, begitulah situasinya sekarang. Siap. Sehingga tidak ada nilai, tidak ada arti gitu loh. Ini maaf dulu ya, aku kalau ditanya, dijajah, supirku bisa ngambil. Ambil dulu di kamarku, di lemari sebelah kanan itu ambil. Kan sekarang kok jadi ijazahnya genting, gawat gitu loh. Menjadi topik gitu loh. Aku nggak mau ikut bodoh, itu aja. Dia aja yang terharu aku lihat orang ini. Nggak, artinya maksud aku, itu kan soal sepele, sederhana. Ya kan, ada orang besok pagi datang, Panda, aku mau lihat ijazahmu. Aku panggil supirku. Tadi itu dilaci, ambil dulu. Ada. Kenapa begitu jadi sakral sekarang, jadi begitu genting, begitu apa, diteropong dari sana, diteropong dari sini, dilihat. Boleh dipoto tapi tidak boleh, boleh dilihat tapi nggak boleh Iya. dipoto. Nah itu yang maksud aku yang tadi yang katakan itu bahayanya itu pembiaran. Ribut lah kau situ, apalah kau situ. Padahal yang punya kewenangan oleh negara, dia bisa menegakkan, tidak ada peduli. Ada hal-hal yang aparat penegak hukum sebenarnya bisa menjadi garda terdepan untuk sesuatu yang diresahkan, dikhawatirkan oleh masyarakat, mereka ini. Dan itu sesuai undang-undang. Kenapa nggak dilakukan? Gitu loh. Sama aja karena itu serang aja, jujurlah dulu kita renungkan. Yang ditangkap hakim ini begitu banyak. Sekarang seluruh Jakarta mutasi semua hakim sekarang. Luar yang hakim agung keluarkan mutasi seluruhnya. Yang saya apakan tuh nggak ada yang ditakuti. Korupsi nggak ada yang ditakuti. Yang kena ini nasib kau aja. Kurang pintar kau. Gila nggak? Ditangkap dari Pertamina. Ya biasa. Dampaknya udahlah, udah nasib dia aja itu. Goblok dia aja. Bayangkan negara ini begini. Itu sama dengan saya sendiri, terus terang aja saya nggak tahu presiden ini didampingi penegak hukum seperti Otto Hasibuan, seperti kemudian Yusril. Menurut aku dia kasih kisi-kisi, Pak Presiden kalau bicara korupsi yang ini. Pak Presiden ini, kamu saya kejar ke Antartika. Malam-malam nanti tanya, kau bisa kembaliin gak? Apa ini advis penasihat hukumnya ini? Gitu loh, yang kayak gitu-gitu. Sabarlah kita. Sabar. Ya, penyampaian dari opung kita ya, Opung Panda Nababan soal tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang juga mantan, kita sebut mantan kader PD Perjuangan ya, yang mana dari PD Perjuangan lah lahir Presiden ke-7 ya. Sejak wali kota, gubernur, sampai presiden 10 tahun dari PD Perjuangan. Tapi di akhir-akhir jabatannya malah berbelok arah politiknya. Seperti itulah kira-kira. Dan soal ijazah, tadi Pak Panda ataupun Panda Nelban mengatakan, kalau saya dibilang mau ambil ijazah, saya bilang aja supir tuh ambil tuh ijazah saya di lemari dan lain-lain gitu ya. Karena yang apa yang dibuat genting juga sebetulnya, apalagi sampai seolah-olah ini dipersulit. Jadi seolah-olah ada bahasa, karena kalau Pak Jokowi ini kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Terbalik gitu ya, harusnya kalau bisa dipermudah ngapain dipersulit, kan harusnya seperti itu. Tapi kelihatannya ini ngapain dipermudah kalau bisa dipersulit. Jadi digoreng-goreng, seolah-olah ini ya semacam jadi genting-genting banget gitu ya. Jadi isu panas lah.
Sampai-sampai Pak Jokowi mengatakan saya merasa dihina sehina-hinanya, direndahkan katanya gitu ya. Padahal sebetulnya ya gampang saja, tunjukkan saja ijazahnya udah clear. Toh juga ijazah nggak aib, toh juga ijazah itu prestasi bahwa kita pernah kuliah, pernah menempuh pendidikan, sarjana kehutanan, sarjana ekonomi, sarjana apa gitu ya. Kalau saya dibilang, lu punya ijazah palsu gitu, tunjukin aja nih gue punya jasa nih, lo lihat lo nih, ini jasa saya nih. Tinggal gitu aja. Tapi kita nggak tahu juga sih sebetulnya siapa, barangkali ya ada privasi-privasi tertentu yang dimana memang Pak Jokowi kan ya kita sebut orang besar lah gitu ya, pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur, pernah jadi presiden. Barangkali beliau khawatir nanti ketika ijazahnya mencuat ke publik dan banyak orang tahu disalahgunakan atau apa, nggak tahu juga gitu ya. Tapi ya secara biologika ya ngapain dibuat genting, tunjukin aja langsung, udah sebetulnya simple itu gitu ya. Tapi entahlah teman-teman ya, coba saya lihat nih closing statementnya itu yang nggak tahan. Sabarlah kita, haha, WKWKO Indonesia. Selama Prabowo Gibran masih menjabat di negara ini, tidak bisa mempermalukan Jokowi. Masalahnya berlarut, keren gak mau tunjukin. Bang Panda, Jokowi yang nyoloni partai Anda loh. Kalau ini benar-benar palsu, pasti partai Anda kena imbas. Ya kalau partai atau KPU misalnya, ini kan pasti sebagai syarat administratif ke KPU gitu ya. KPU RI, KPUD ketika di Solo, Jakarta dan seterusnya. Ya mereka kan tidak punya kewenangan untuk menguji legalitas gitu ya, bukan legalitas ya, atau apa nih, tidak, saya rasa nggak punya wewenang lah untuk menguji secara ilmiah, digital forensik ya dan seterusnya. Ya paling ya itu tadi ya, ditunjukin ijazah, dikasih, ya udah ini lulusan ini ya, dicek ya mungkin seperti itulah kurang lebihnya ya. Harus apa namanya istilahnya, nggak terlalu dibawa ke uji lab dulu lah gitu ya, nggak uji digital forensik lah istilahnya, seperti itulah kurang lebihnya ya. Saya rasa sih seperti itu, tapi saya nggak tahu, kalau saya salah silakan dikoreksi dan saya minta maaf ya. Dan kemudian yang dipersoalkan ini soal ijazah yang memang saya dengar nih ya, yang tersebar di Google gitu ya. By logika sebenarnya yang dipersoalkan di Google itu ya memang itu nggak asli, memang palsu, beneran palsu juga. Itu benar palsu karena kan fotokopi. Yang aslinya ya dipegang Pak Jokowi dong, ya kan? Tapi juga bukan ke sana juga. Ya bagaimana ijazah tersebut yang tersebar di Google ya, yang saya dengar dari foto, dari stempel, dari tanda tangan, lalu kemudian ada apa namanya, ditemukan skripsi Jokowi di UGM dari lembar pengesahannya menggunakan font Times New Roman dan seterusnya lah, macam-macam lah ya. Itu dikatakan itu, apalagi foto itu, dokter tipe mengatakan ini Bu, ini orang yang berbeda dengan Jokowi, dan itu bukan Jokowi waktu muda. Kan pasti dalam ilmu kedokteran, dari secara pengetahuan mereka, kepakaran mereka ya pasti tahu juga lah gitu ya, dari bentuk rahang, gigi, telinga, bibir, hidung, pelipis mata atau apalah itu ya, pasti tahu lah gitu ya, secara ilmu kepakaran yang mereka miliki. Ya kalau kita sih ya pakai logika saja sebetulnya. Ya barangkali ya ada perubahan-perubahan gitu ya, kalau kita melihat sebagai orang awam gitu ya. Nama juga waktu muda, tua kan beda. Tapi secara keilmuan ya beda juga pandangannya, pasti mereka sudah lebih tahu lah gitu ya.
Kemudian tahun 85 orang bisa kuliah itu langka dan itu akan terkenal di masyarakat sekampungnya. Iya ya, masuk akal juga tuh. Zaman sekarang ini aja yang udah kuliah udah biasa-biasa aja ya. Penekan memang nggak punya harga diri dan nggak punya malu, apa saja dengan dirinya bisa dipertontonkan ke banyak orang dan itu haknya. Pak Jokowi juga punya hak untuk tidak menunjukkan ijazahnya ke semua orang. Pakai otak dan hatimu Panda. Kalau sekelas lo mah iya karena nggak berpengaruh. Nah, ijazah Jokowi udah berapa kali digemborkan, kalau langsung tunjukkan kapan, pokoknya wong udah dinyatakan asli aja masih nggak percaya. Ini bukan ijazah, ini tentang dendam mereka-mereka yang hatinya penuh dengan kebencian. Nah, tadi juga seperti saya katakan tadi, masuk akal juga sebetulnya komennya bahwa ya ijazah seorang mantan presiden atau seorang presiden yang pernah menjabat sebagai presiden gitu ya, yang mungkin juga sebagai petinggi di negeri ini juga pernah ya, yang nggak sembarangan juga nunjukin ijazahnya itu gitu ya. Itu kan mungkin barangkali ada hal-hal tertentu lah yang eh, Pak Jokowi tidak menunjukkan itu. Bisa saja seperti itu juga, masuk akal juga sebetulnya ya. Tapi tergantung juga kepada masyarakat Indonesia ini bagaimana ya kita menilai gitu ya. Apalagi orang-orang yang memperkarakan soal ijazah itu. Kemudian ijazah tidak perlu dibubuhi materai karena termasuk dalam daftar dokumen yang dikecualikan dari biaya materai menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 ya. Kalau pejabat negara semisal memalsukan, berbohong ke rakyat, itu yang masalah mbah. Tidak segampang itu, opung. Gimana kalau semakin liar masalah ini? Siapa yang tanggung jawab? Ranah hukum jalan terbaik ya. Indonesia udah gak merhatiin kualitas, yang penting kuantitas. Apalagi yang udah menjabat pasti ijazah hanya penyempurna saja. Jadi penyempurna sudah jadi rahasia umum, bukan hanya skala desa melainkan udah jadi skala nasional. Makanya yang kayak gitu kagak usah didebat, biarlah jadi toh sudah terjadi, ngapa disesali ya, kedepannya harus diperbaiki gitu ya. Ada tendensi ketidaksukaan pada Bapak Jokowi, kenapa sih seperti dendam gitu. Ya mungkin itulah, nanti teman-teman boleh silahkan juga berpendapat. Dari saya itu saja, lalu juga mengulas tadi, dan semoga ini menjadi pemikiran dan pengumuman baru bagi kita. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan salam dan sampai jumpa.